Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Ajaran Islam, ajaran yang kita peluk, yang kita pegang, yang kita yakini kebenarannya. Kita yakini juga bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan keluhuran dan kemuliaan dalam hal apapun, di setiap bidang, di semua aspek. Yang terbaik, yang paling mulia, yang paling bagus dalam hal apa saja, mulai dari makanan dan minuman. Agama kita sangat ketat dan selektif. Sampai dibahas makanan yang halal itu seperti apa, makanan yang haram bagaimana. Jadi tidak menyesuaikan selera, sesuai dengan kesenangan dan kegemaran. Tapi ya dilihat halal haramnya. Kalau memang halal, apakah boleh dikonsumsi? Ya, kalau halal boleh dikonsumsi. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi tidak boleh. Contohnya, makanan yang halal, tetapi setelah dikonsumsi menimbulkan penyakit karena alergi. Atau bisa memicu kambuhnya sebuah penyakit. Orang sudah mengidap asam urat. Ya, asam urat sudah cukup parah. Dokter sudah memberikan arahan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya, ikuti pesan dan nasihat dokter. Kenapa? Untuk kesehatan kita. Gak boleh kemudian kita beralasan halal kok. Iya halal, yang mengharamkan juga siapa? Buktinya saya makan karena saya masih sehat. Buktinya si A, si B mengkonsumsi karena memang tidak menimbulkan efek yang buruk. Ketika makanan yang halal itu bisa menimbulkan efek gangguan kesehatan pada orang-orang tertentu, ya menjadi tidak boleh dikonsumsi. Itu sampai demikian ajaran agama kita, ajaran Islam. Cara berpakaian luar biasa kan? Aturannya, tatanannya yang terbaik. Yang mengajarkan apa? Kehormatan. Yang mengajarkan kehormatan. Kaum wanita dalam ajaran Islam betul-betul dihormati. Sangat dimuliakan. Nilainya tinggi. Sehingga dijaga serapat-rapatnya. Disyariatkanlah hijab syar'i. Dalam agama kita
Tidak boleh seorang wanita dewasa mencapai usia baligh kemudian membuka sampai mengumbar auratnya. Dada ke atas, leher, rambut, wajah, betis, kaki, naik ke paha. Wal iyadzubillah. Itu bukan kebebasan namanya, tetapi merendahkan kaum wanita. Sesuatu yang berharga dijaga. Lebih dari harta yang paling tinggi nilainya sekalipun. Sekali lagi, karena Islam menghargai dan menghormati wanita. Wanita di dalam Islam punya kedudukan yang tinggi. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Seorang permaisuri raja, ratu, atau mungkin anak perempuan raja. Anak perempuan raja. Ketika seorang prajurit, hulu balang, panglima, menteri melirik, memperhatikan putri sang raja, memperhatikan istri sang raja. Kira-kira bertahan lama enggak orang ini dihukum sama raja? Berani-beraninya ngelirik istri. Kenapa? Karena dihormati. Itu perbandingan yang paling mudah ketika kita ingin menjelaskan kepada yang masih awam. Maka wanita dalam pandangan Islam ya dihormati. Maka disyariatkanlah hijab. Dan itu pakaian yang terbaik untuk mereka. Pakaian yang terbaik untuk mereka. Sebab Islam mengajarkan yang terbaik. Tempat tinggal, cara makan, cara minum, adab di dalam meminta izin, bertamu, itu semua diatur dalam Islam dengan yang sebaik-baiknya. Bahkan sesuatu yang sifatnya privasi, pribadi sekali, dan itu sangat sensitif. Tapi karena memang Islam memperhatikan sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun, maka kita bisa membaca keterangannya di dalam Islam, hal-hal yang sekali lagi sifatnya sensitif, pribadi, tapi dengan penuh kesopanan. Bahasanya bukan bahasa vulgar. Bukan bahasa vulgar. Misalkan, saya berikan contoh satu saja. Betapa Islam itu mengajarkan kemuliaan, keluhuran, kehormatan. Itu Islam mengajarkan. Bahasa fikih yang kita baca dalam buku-buku fikih, mohon maaf kalau membahasakan hubungan suami istri. Itu bahasanya sopan sekali. Mulai dari menunaikan hajatnya. Padahal yang dimaksud hubungan suami istri. Melewati malamnya seperti pengantin baru. Sopannya luar biasa. Atau dalam Al-Quran, aula mastumun nisa. Engkau menyentuh wanita, menyentuh istrimu. Itu saking sopannya bahasa Islam. Diatur luar biasa. Jadi enggak vulgar. Bukan kata-katanya kasar. Dan yang sensitif, sesuatu yang memang perlu dengan kinayah. Kinayah itu ya bahasa ungkapan lain, enggak langsung kan gitu. Seperti timba masuk dalam sumur. Sopannya luar biasa kan? Bahasa Islam itu. Bahasanya Nabi SAW seperti timba masuk dalam sumur. Orang paham, enggak usah. Maksudnya sopannya luar biasa. Sampai dalam membahasakannya pun demikian. Subhanallah. Nah,
Ketika kaum wanita sahabiyat datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga datang menemui Nabi menanyakan hal-hal yang sifatnya sensitif. Itu didahului dengan pernyataan, Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Maka bertanya, wahai Rasulullah, hal 'alal mar'ati idza ihtalamat ghuslun? Wahai Nabi, kalau seorang perempuan itu mimpi basah, apa kemudian wajib mandi? Ditanyakan, sensitif tapi bahasanya sopan. Dengan mukaddimah, Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Maka saya bertanya pun bukan karena vulgar, tapi karena saya perlu ilmunya terkait dengan hukum sah atau tidaknya ibadah yang saya kerjakan. Ketika para wanita bertanya melalui istri Nabi SAW, itu saking sopannya istri-istri sahabat. Bertanya yang sifatnya sensitif tentang kewanitaan melalui istri Nabi. Tata cara bersuci setelah menstruasi, setelah nifas, ditanyakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya inginkan dalam pengantar ini, kita harus sama-sama memahami dan juga mengerti bahwa agama kita adalah agama yang mengajarkan kemuliaan, agama yang mengajarkan kehormatan, harga diri dengan pengertian yang benar, dengan timbangan yang syar'i. Kita diajarkan untuk memiliki sifat malu dalam tatanan syar'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sampai dalam urusan seksual pun ya Islam membahas, karena Islam itu agama sempurna. Nah, dan jelas kan itu. Misalkan sebagai contoh adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Ayat-ayat pertama, halaman pertama. Ayat-ayat yang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, yang masuk surga menjadi pewaris surga Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Mereka yang menunaikan zakatnya. Dan di antara yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat tersebut, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman dan layak pantas masuk ke surga Firdaus adalah mereka yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dalam ayat yang lain ditambahkan begitu. Mereka orang yang beriman itu pewaris surga Firdaus yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya, sah. Yang punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, cukup. Itu batasan maksimal, kecuali Nabi Muhammad SAW. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang dia punya. Sekarang enggak ada lagi budak. Kalau kita berbicara teksnya kekinian di zaman sekarang, maka yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual ya antara suami dan istri saja yang sah. Selain itu jelas haram hukumnya, dilarang. Karena jauhnya dari pendidikan agama secara mendasar dari usia dini. Sejak kecil memang kurang mendapatkan perhatian terkait nilai-nilai Islam. Akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan seksual. Melampiaskan, menyalurkan nafsu seksnya dalam hal-hal yang diharamkan Allah, tidak dihalalkan. Yang Allah halalkan cuma satu. Illa ala azwajihim. Kecuali pada istrinya. Istri sah. Suami juga tentu udah pasti itu suami dan istri.
Kalau kita membaca referensi-referensi yang ringkas sekalipun tentang penyimpangan seksual, dan itu ternyata dibahas para ulama. Referensi yang paling dekat ya kitab yang ditulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang kita kenal dengan judulnya Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabus Syafi liman sa'ala, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Ibnul Qayyim rahimahullah di situ menjelaskan, menyebutkan beberapa bentuk penyimpangan seksual. Jadi ingin dan merasa mendapatkan kepuasan seksual itu kalau objeknya satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gay, homo kalau bahasa kita. Dalam prakteknya istilah homo itu lebih menghukum daripada gay. Lebih menghukum. Bilang homo orang marah. Tapi kalau dibilang gay orang belum tentu marah. Kenapa? Karena istilah gay itu istilah baru. Kalau zaman dulu memang homo orang marah. Perempuan dengan perempuan, lesbian. Jadi merasakan kepuasan seksualnya secara menyimpang. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan di antara bentuk penyimpangan seksual itu apa? Ketika menyalurkan hasratnya dan objek yang dipilih itu adalah, mohon maaf, binatang atau hewan. Selain itu dia tidak mendapatkan kepuasan. Dijelaskan hukum-hukumnya seperti apa. Nah, tapi kita tidak berpanjang lebar untuk menceritakan, menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Nggak perlu. Nah, karena itu terus banyak. Kalau buku-buku umum tebalnya segini. Jadi penyimpangan seksual 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50. Kalau kita baca, ada tuh. Iya kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, nggak begitu. Penyimpangan seksual itu banyak sekali. Tapi yang paling terpenting tadi sudah Allah jelaskan dalam ayatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Itu sudah. Orang yang beriman itu menjaga kemaluannya. Dia tidak melampiaskan hasrat seksualnya melalui kepuasan dan hasrat seksualnya itu, illa kecuali ala azwajihim, sama istrinya, cukup. Ini singkat padat daripada terus penyimpangan seksual itu apa aja sih? 1, 2, 3, 4 berkembang begini mengalami kelainan seksual. Terlalu banyak. Ya cukup yang kita kenal secara umum yang orang sebut LGBT itulah sudah cukup. Tapi kalau bentuknya saya ulangi kembali banyak, beragam. Tapi cukup kita paham, melampiaskan atau menyalurkan hasrat seksual yang diperbolehkan dalam agama hanya satu cara, menikah. Menikah dengan cara yang syar'i. Malam hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya tidak ingin berbicara tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Saya tidak ingin mengangkat itu. Yang perlu kita angkat sekarang ada 2. Yang pertama, kesadaran kita untuk ikut bertanggung jawab. Kita harus sadar, punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam mencegah, mengingkari penyimpangan seksual tadi. Jangan hanya diam saja. Kita harus punya kesadaran, ya, saya ikut bertanggung jawab. Kedua, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah langkah teknisnya bagaimana. Sebelum itu terjadi atau itu sudah terjadi, caranya bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak ada satupun bentuk penyakit yang terjadi pasti Allah turunkan obatnya. Nah, kelainan seksual itu juga penyakit, bisa diobati dan harus diobati. Nggak boleh dibiarkan, nggak boleh kita diamkan, harus diobati. Nah, caranya juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah bagaimana membangkitkan kesadaran kita untuk ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebatas kemampuan yang kita punya. Kita tidak boleh diam. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus aktif. Baik itu sifatnya preventif, pencegahan, maupun penyembuhan, pendampingan, harus aktif. Oh, bukan anak saya kok. Urusan apa saya sama dia? Itu keliru. Kalau sudah seperti ini gak boleh kita egois, mikirkan diri sendiri. Kenapa? Ini kemungkaran. Bahkan kemungkaran ini sudah sifatnya na'udzubillah. Komunitas di media-media sosial, komunitas mereka yang mengalami penyimpangan seksual, na'udzubillah, itu terang-terangan, bukan kemudian sembunyi-sembunyi melalui media sosial, akun-akun Facebook terutama. Komunitas gay kecamatan apa, pengikutnya 1000 sekian, 2000 sekian. Komunitas pemangsa anak, menjadikan anak-anak kecil sebagai korban dan target untuk pelampiasan seksual, sodomi, pedofilia atau yang semisalnya. Sebagian kecil itu terungkap. Saya tidak ingin cerita lebih lanjut lah, kan gitu ya. Ngeri. Nah, hal-hal seperti itu kita harus punya kesadaran. Saya ikut bertanggung jawab ini. Nah, kalau misalkan setiap muslim, setiap muslimah sudah punya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab, biiznillah, insyaallah. Nah, penyimpangan seksual itu bisa diminimalkan, bisa dikurangi, bisa ditekan. Apalagi kemudian kita memohon, berharap keterlibatan pemerintah lebih aktif. Dari tingkat daerah sampai pusat. Di tingkat daerah seorang bupati, seorang wali kota punya kuasa. Punya kuasa untuk menekan. Membatasi media sosial. Jadi ada tim sendiri. Hilangin. Pemerintah daerah punya kuasa untuk melarang wartawan-wartawati untuk mengekspos berita dan informasi yang justru memantik serta menambah semangat orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Jangan diberitakan, justru tambah senang. Oh, bangga mereka. Jangan. Anggap aja mereka tidak ada dalam pemberitaan, tapi terus dikikis sedikit. Itu pemerintah punya kuasa. Nah, kita berharap sekali seperti itu. Nah, kita berbicara sebagai anggota masyarakat, kaum muslimin ya harus aktif, menerangkan, mengingatkan, mencegah, mengawasi. Itu tanggung jawab kita. Dan tidak bisa berpangku tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Kata Nabi SAW, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin." Kata Nabi SAW, permisalan, ini permisalannya yang disebutkan Nabi SAW, permisalan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka yang terjatuh dalam kemungkaran, itu seperti sejumlah orang yang sepakat untuk menyewa kapal penumpang. Ingin menyeberangi sungai, ingin menyeberang laut, ingin menyeberangi danau yang luas, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tujuan ke tujuan yang berikutnya. Nah, mereka sama-sama punya kepentingan apa? Ya, menyeberang. Istahamu ala safinatin. Mereka sepakat iuran. Yuk, iuran, urunan. Sewa kapal. Yuk, sewa kapal. 40 orang misalkan. Dapat kapal iuran sekian.
Kapal penumpang siap untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas? Ya. Karena kapal itu kan ya pasti punya lambung kapal, ya kan? Sebagiannya ada yang masuk ke air begini, karena membawa beban. Kapal-kapal itu pasti ada tempat istirahatnya, kamar-kamar itu ada yang di lantai atas, di lantai bawah. Kalau ada di antara panjenengan yang pernah naik kapal penumpang, biasanya disebut dengan deck, kan itu. Deck 1, deck 2, deck 3, kapal pelni itu. Untuk deck 1, deck 2, deck 3. Setelah kapal disewa, siapa yang ada di dek atas, siapa yang ada di dek bawah. Maka mereka pun membuat undian. Akhirnya yang 20 di atas, 20 di bawah. Ini contoh. Kata Nabi SAW, "Fakana alladhina fil asfal idza istasqau marru 'ala man fawqahum." Atau kama qala Nabi. Orang-orang yang ada di dek bawah, kalau ingin mengambil air itu mau nggak mau harus lewat ke atas, naik tangga. Naik tangga dulu sampai ke atas, ambil timba pakai tali, cemplungin di sungai, di danau, di laut, tarik, ditimba. Ini masih kapal zaman dulu, Mas. Kalau zaman sekarang kan udah disuplai air bersih dan air tawarnya. Zaman dulu, ya untuk keperluan mungkin mandi, cuci-cuci, bersuci, wudu, mungkin perlu air. Terus begitu. Nah, orang-orang yang ada di bawah itu mereka mengatakan, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Ada yang usul dari 20 orang mereka yang tinggal di bawah ini. Loh, gini aja. Kita buat lubang aja di sini. Kita buat lubang. Langsung dapat air. Wong itu di bagian bawah, lambung ya. Agak sedikit masuk ke air. Kalau posisi biasa mungkin gak masuk, tapi kalau udah gelombang goyang air masuk. Alasannya apa coba? Alasannya bagus. Kata mereka, walam nu'ziman fawqana. Jangan sampai kita ganggu orang yang ada di atas sana, lalu dikit gluduk naik tangga. Mungkin mereka tidur, pengen istirahat. Kalau kita naik turun basah, ganggu kan? Mbok, ya wow, kita lubangin aja. Ternyata berbuat jahat itu sebagian punya keinginan yang baik kan itu ya. Tapi apa kemudian membenarkan, menjadikan perbuatan salah dan dosa itu benar kalau tujuannya benar? Ya enggak juga. Tujuannya benar, caranya pun harus benar. Kata Nabi SAW, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau misalkan orang-orang yang ada di atas maupun yang ada di bawah yang mendengar keinginan itu, kemungkaran akan dilakukan, membiarkannya, halaku jami'an, semua tenggelam. Oh ya bagus, lubangin aja. Yang di atas dengar misalkan mau dilubangin, ya sudah, itu bagian mereka kok. Apa urusan kita? Oh mereka ada di bawah, dinding-dinding juga mereka, sewanya juga bareng-bareng, apa urusan kita? Terserah. Kata Nabi, halaku jami'an. Ini kan permisalan. Mestinya dengan permisalan ini kita udah paham bahwa kemungkaran yang terjadi itu tidak boleh didiamkan. Termasuk penyimpangan seksual. Jangan didiemin. Kata Nabi, wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau misalkan mereka rame-rame mencegah, jangan dilubangin. Tetap ambil air enggak apa-apa di atas. Kita tidak merasa terganggu. Kata Nabi, najau wa najau jami'an. Mereka yang di bawah selamat, yang di atas juga selamat. Semua selamat. Enggak ada air masuk ke dalam lambung kapal yang bisa menenggelamkan. Nah, kemungkaran juga seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah. Nah, kalau ada orang berbuat mungkar, secara khusus dalam materi kita malam hari ini adalah penyimpangan seksual, jangan didiamkan. Dicegah. Dicegah. Jangan sungkan nih. Mau ngomong susah. Kalau salah paham, nek salah tompo piye?
Alah, ngomong aja takut. Kok bilang alasannya ini, alasan itu. Nggak punya mental, nggak punya nyali, ngaku aja deh. Nggak usah banyak alasan, kan gitu ya. Kepenak lah. Kan itu. Belaka suta. Ngomong apa aneh. Ngomong apa? Nggak bener seperti itu. Nah, saya beri contoh satu aja. Satu. Nah, karena kita malu kalau ngasih contoh. Nanti wah, ini Ustaz kok serba tahu, jangan-jangan ngasih contoh kan. Dibahas ulama kok. Karena katanya dengan dosa, ini dosa. Mohon maaf, misalkan kita dalam satu komunitas, ya mungkin itu di sekolah, di pondok, mungkin di kampung, gitulah. Ada satu di antara kita, di antara mereka, yang senengannya, mohon maaf, contoh ya, senengannya itu menggangin bokong temannya. Contoh, ini sudah tidak wajar. Ini sesama lelaki loh ini. Kalau laki-laki perempuan juga nggak boleh, bukan mahramnya. Yang saya kasih contoh itu sekarang dalam komunitas sesama laki-laki, dikit-dikit megang bokong ini. Nggak usah dilanjutkan. Ketika kita melihat menyaksikan, jangan diem, kan itu. Tegar, nggak boleh kayak gitu. Apa sih nggak boleh? Pokoknya malu. Yang dipegang juga harus melawan, jangan. Gini. Ya akhirnya keturutan kan begitu. Kronologis penyimpangan seksual tuh begitu. Membiarkan, memberi peluang, jangan. Itu nggak wajar. Senengannya megang bokong begini kan. Masya Allah. Itu contoh. Contoh yang kedua, ini semuanya nyata nggih. Tidak saya buat-buat ini. Keringetan Pak saya, Pak. Kadang-kadang mikir ini mau disampaikan apa enggak, malu, izin. Kadang-kadang bagaimana ini agama kok. Ini agama urusannya dosa ini. Misal dalam satu komunitas lagi, dalam satu kumpulan, kita mengetahui seseorang itu senangnya menggunakan atribut-atribut perempuan. Ini yang kamu laki-laki yang saya ceritakan ya. Pakai kaos. Ini kaos Imam Wedok, iya, keren. Sebelum tidur pakai pupur. Enggak wajar pokoknya. Laki-laki enggak seperti itu. Iya kan? Kemudian aksesorisnya itu sudah jelas. Oh itu ini perempuan ini, kamu. Ya kan lebih rapi, lebih bangga gitu ngomongnya. Ya kita sampaikan enggak boleh Mas. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki yang menyerupai perempuan, bahkan melaknat, iya kan? Nabi melaknat. Enggak boleh. Kan itu. Laki-laki ya pakaiannya yang laki-laki. Kan itu. Pakai tasnya berangkat sekolah kayak tas jantolnya perempuan, kayak ibu-ibu mau belanja ke pasar itu loh. Tahu nggak tas perempuan, tas ibu-ibu yang banyak pernak-perniknya segala macam. Lah, cah STM kok sekolahnya kayak gitu. Misal, nggak wajar. Maka kita harus merasa ikut tanggung jawab. Jangan diem, ngomong. Karena yang berdosa ketika terjadi kemungkaran bukan cuma pelakunya saja. Yang melihat kemungkaran itu lalu diam, padahal dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, ikut berdosa. Loh dia gak berbuat, iya kamu dikatakan berdosa bukan karena berbuat kemungkaran. Kamu gak berbuat kemungkaran, tapi Anda dikatakan salah dan berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla banyak yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa tidak kita lakukan? Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, Iyyakum wal julus fit turuqat. Enggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan enggak boleh, kata Nabi. Kongko-kongko di perempatan jalan gitu. Enggak boleh. Iyyakum, hati-hati. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malana min majalisina fiha min bud. Ya Rasulullah, ini enggak bisa kita tinggalkan ini.
Ngomong ngobrol di pinggir jalan, kongko-kongko, ya kan, buat pos ronda, buat pos apa? Cuma untuk nongkrongan aja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau itu memang tidak bisa kalian tinggalkan, fa'atut tariqa haqqahu, maka laksanakan dan berikan hak jalan. Hak jalan itu apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Itu sudah susah. Wong ngobrol dan kongko-kongko di jalan itu untuk cuci mata dalam tanda kutip. Kan itu lihat, wes motorannya. Apa kayak? Ada yang lewat, sit. Wong Rasulullah mengatakan, kalau nggak bisa ditinggalkan, duduk-duduk kongko-kongko di pinggir jalan, nongkrong, tetap tunaikan hak jalan. Salah satunya apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Mana ada orang duduk-duduk pinggir jalan terus, piye kabare? Apik? Nggak bisa. Itu pasti memperhatikan yang lalu lalang, memperhatikan. Pasti itu. Kan ini. Itu bukan cuma memperhatikan, sak komentar-komentarnya itu dikasih. Iya kan? Wis, motor anyar. Wih, mesra banget. Wih, kan itu. Mengucapkan salam, menjawab salam. Kan itu. Wa kafful adza, tidak mengganggu orang yang menggunakan jalan tersebut. Dan di antara hak jalan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah ada sedikit kelainan-kelainan itu, apalagi nyata, cegah, tahan, nggak boleh. Nah ini yang paling susah. Apa namanya? Langkah ini yang perlu kita hidupkan. Masing-masing punya dan ikut bertanggung jawab. Jadi bukan mikir diri sendiri, jangan. Orang tua apalagi, itu tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai orang tua, bapak maupun ibu, gak bisa angkat tangan, lepas diri. Karena itu anakmu. Tanggung jawabnya tetap berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya berikan perhatian yang cukup buat anak-anak. Awasi mereka. Bukan kemudian dibiarkan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, waktu itu masih kecil. Usia 12, 13, 14 tahun, masih anak-anak. Ghulam itu anak-anak sekali, 10, 11, 12 lah. Belum mencapai balik. Kata Anas bin Malik, "Ata alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina. Faba'athani fi hajatin." Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad alaihi salam pernah mencari saya. Waktu itu saya sedang bermain-main, lari, pelayonan karo kanca-kancane. Sama teman-teman saya, anak-anak kecil, lari sana lari sini. Anak-anak. Bahkan dalam keterangan disebutkan mereka bermainnya itu di tempat keramaian di pasar. Anak-anak delian, tahu delian ya? Sembunyi-sembunyian, petak umpet. Kalau zaman sekarang anak-anak petak umpet, main kelereng, main bola, main layangan, main kasti. Rame-rame lah mereka anak-anak itu. Kata Anas, waktu itu saya masih bermain dengan teman-teman saya, anak-anak kecil itu. Nabi Muhammad alaihissalatu datang, fasallama alaina. Nabi mengucapkan salam untuk kami. Nabi Muhammad punya perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak itu adalah landasan. Anak-anak itu adalah pondasi. Mereka harus dibentuk dari awal. Begini loh bentuknya. Jangan dibiarkan membentuk diri sendiri. Sebagai orang tua punya tanggung jawab dan tugas membentuk karakter dan watak anak. Nabi Muhammad perhatian sekali kepada anak-anak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sekarang faman minna yaf'alu dzalika illa man sya'allah. Zaman sekarang siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, punya perhatian kepada anak-anak? Nabi alaihi salatu wasallam kalau melihat anak-anak sedang kumpul, Nabi bergabung, mengucapkan salam, membimbing, mengarahkan. Nah, bukan acuh tak acuh lihat anak-anak. Itu bukan sekali dua kali dilakukan Nabi, tapi itu sudah dilakukan Nabi
Itu sudah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat anak-anak disempatkan untuk menyapa, disempatkan untuk memberikan salam. Ada anak sakit, bukan anak beliau, anak seorang sahabat sakit, Nabi sempatkan menjenguk sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kepada anak-anak luar biasa. Bahkan tidak sekali dua kali Nabi alaihi salatu wasallam ikut bergabung dengan anak-anak, mengikuti permainan mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukannya sekarang jarang. Seorang pejabat, saya beri contoh misalkan Pak Lurah, Pak Camat. Ini contoh aja. Kalau misalkan kita lihat, lurah apa ya? Iya lurah. Kepala desa, iya Pak Kades. Dolane karo bocah-bocah. Itu kayaknya menjatuhkan harga dirinya seorang kades. Rasulullah bergabung dengan anak-anak. Kenapa? Rasulullah bergabung bukan murni bermain, tapi membimbing, mengarahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Memberikan perhatian. Mendengar apa cerita mereka. Kalau salah diluruskan, nggak boleh. Coba kalau lihat anak-anak bermain dibiarkan, seringnya berkelahi, pasti ribut. Tapi kalau anak-anak diawasi orang tua lebih kondusif. Kan begitu kenyataannya. Contoh yang lain kalau acara makan, mau buka puasa, mau sahur, atau pas undangan makan di mana. Umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang anak-anak di luar, yang bapak-bapak di dalam. Anak-anak pisah sana. Begitu enggak? Ngantuk ya? Kalau ngantuk ditutup aja ini. Kan begitu. Pripun Pak Dakir? Wah, ini harus tokohnya yang disentuh ini. Betul apa enggak Pak Dakir? Artinya yang tua-tua ini enggak mau diributin sama anak-anak. Dewek-dewek lah, anak-anak di sana. Itu dipisahkan. Oh nanti kalau gabung sama kita nanti mendengar pembicaraan orang tua, ya jangan membicarakan sesuatu yang tidak pantas didengar anak, kan gitu. Bukan kemudian memisahkan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan satu nampan dengan anak kecil. Makan loh satu nampan dengan anak kecil. Rasulullah ini Ibnu Abi Salamah atau Ibnu Salamah radhiyallahu anhu. Dalam rangka apa? Mendidik. Kata Nabi, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Kata Nabi, bukan anaknya loh, anaknya orang, tapi dibimbing oleh Nabi karena merasa bertanggung jawab. Kalau sebelum makan baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Makan ambil yang paling dekat, jangan tangannya ngerayah sana ngerayah sini, yang paling dekat. Dari kecil sudah dididik, diperhatikan, diawasi. Kan begitu pendidikan Islam. Bukan diumbar dari kecil sana main, malah disuruh main, kono dolan. Malah disuruh main. Gitu. Kenapa? Karena merasa terganggu dengan anak-anak. Enggak. Diawasi. Kembali kepada cerita sahabat Anas tadi. Setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam buat anak-anak, ternyata kata Anas, faba'athani fi hajatin. Nabi Muhammad SAW ternyata menyuruh saya untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi. Akhirnya pulang ke rumahnya terlambat. Faqalat ma habasak. Ibuku bertanya, dari mana kamu kok datangnya terlambat? Ini kan perhatian orang tua, lagi-lagi pendidikan anak dalam Islam. Anaknya datang terlambat, ibunya udah nanya, dari mana kok terlambat? Zaman sekarang udah enggak gitu lagi. Ditanya anaknya, anakmu kemana? Alah embuh. Orang ngerti. Ditanya, anaknya di mana? Ini sampai sekarang belum pulang ini, tapi biasa gitu. Dari pagi sampai sore sampai malam, pulang tengah malam, orang tuanya, "Glodak, siapa?" "Aku mbok." "Kok mbok?" "Aku Pak." "Ngomong, ya wis." Sampai malam jam 12 jam 1, apalagi anaknya cewek, perempuan. La haula wala quwata illa billah. Dibiarkan sampai jam 1 jam 2 malam. Bapak ibunya, "Oh, udah pulang ya?" Selamat berarti. Orang mati. Cuma gitu doang. Yang diperhatikan cuma apa? Fisik dan materinya aja.
Tapi apa? Dari mana? Bergaulnya dengan siapa? Itu tanggung jawab orang tua. Bukan, kan anak-anak udah gede, udah dewasa. Nggak bisa. Tanggung jawab itu nggak bisa lepas. Walaupun anak udah dewasa, udah berkeluarga, itu tetap tanggung jawab. Bukan kemudian terus kita campuri, kita intervensi, enggak. Tapi tetap bertanggung jawab. Anas bin Malik ditanya ibunya, dari mana kamu nak? Kok terlambat? Bukan berarti juga kita sebagai orang tua nanyanya kayak polisi interogasi maling, enggak. Duduk. Rotan. Udah pernah di rotan belum, Mas? Saya pernah di rotan sama nenek saya dulu. Pukulin gitu karena datang terlambat main. Bukan seperti itu juga keliru. Tapi bertanyalah sebagai bentuk ini loh orang tuamu perhatian. Anak ketika ditanya kok terlambat dari mana? Jangan dikira anak tersinggung, jangan dikira anak tidak nyaman. Dalam hati kecilnya anak bisa merasakan, loh, bapak biungku perhatian. Gitu. Dalam hati kecilnya, mungkin tanya-tanya, tapi dalam hati kecilnya, insya Allah, bapak ibuku perhatian. Bertanya kan bisa dengan cara yang baik. Kalau yang tanya ibunya sambil nyapu, ibunya sambil masak, kan nanya, kok terlambat dari mana, Ele? Kan gitu. Bukan anaknya datang terus kompornya dimatiin, pakai seragam apa? Ini gitu. Tutup pintunya, duduk. Datang terlambat kenapa? Nggak seperti itu kan. Bisa dengan cara yang saya gambarkan tadi, sambil nyapu, ya kan? Sambil masak, tanya, loh, kok terlambat Le? Dari mana? Kan itu. Bapaknya juga gitu, jangan serem nanyanya. Jadi akhirnya anak malah takut pulang rumah. Kan, waduh, campur sama bapak ini. Tapi ketika anak datang terlambat, bapaknya mungkin sambil baca, sambil nutuk palu pasang ini, sambil cuci motor, cuci mobil atau apalah kegiatan yang tanya, dari mana Le kok terlambat? Itu anak jadi tidak merasa takut. Dari mana Le kok terlambat? Anu ya. Ayo bisa jangan terlambat lagi ya. Kalau berteman baik-baik, pilih-pilih kawan, kan gitu. Terus dari kecil begitu kan. Anas bin Malik ditanya ibunya, "Ma habasa?" Kata Anas, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin." Bu, saya terlambat karena Rasulullah menyuruh saya untuk sebuah keperluan. Jujur Anas bin Malik. Ibunya tanya, "Wa ma hajatuhu?" Loh, keperluan apa, Le? Kata Anas, "Innaha sirru Rasulillah." Bu, itu rahasianya Rasulullah. Kata Anas, itu rahasianya Rasulullah. Kalau zaman sekarang digituin, orang tuanya marah. Sama bapaknya rahasia-rahasiaan, sama ibunya rahasia-rahasiaan. Apalagi kalau udah sama suami istri. Istri bisa cemberut, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau nyetrika, membelakangi badan. Kenapa? Ditanya, pakai rahasia-rahasiaan sama istrinya. Sebaliknya juga gitu, suami bisa pergi 2 hari 2 malam, nggak pulang ke rumah. Kenapa? Ditanya, kok ora bali sih? Itu istri saya pakai rahasia-rahasiaan. Rahasianya orang. Kalau antara suami istri sendiri memang nggak ada rahasia-rahasiaan antara suami dan istri, nggak ada rahasia-rahasiaan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang lain, kalau memang rahasia harus dijaga. Begitu. Ibunya Anas marah? Enggak. Justru ibunya Anas mensupport, mendukung. Kata ibunya Anas, Ummu Sulaim namanya. Kita masih ingat insyaallah. Kata Ummu Sulaim ibunya Anas, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Ketika Anas bin Malik mengatakan itu rahasianya Rasulullah, kata ibunya, "Le, kalau itu memang rahasianya Rasulullah, jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasianya Rasulullah itu kepada orang lain." Justru ibunya mendukung. Ibunya mendukung, bukan sama ibunya rahasia-rahasiaan. Saya yang lahirkan kamu. Nah, gitu. Didukung karena itu baik menjaga rahasia. Maka Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memberi judul bab untuk hadits ini, babun hifdzus sirri. Bab yang menunjukkan perintah untuk menjaga rahasia. Dijaga rahasia. Tapi ya jangan ngiklankan rahasia.
Jangan mempromosikan rahasia. Membuat orang penasaran, membuat orang bertanya-tanya, membuat orang menduga-duga, nggak boleh. Kan itu. Seorang istri, ini baru pulang dari pengajian misalkan. Sampai ke rumah, cerita sama suaminya, Mas, tadi ada kejadian, waduh, di tengah-tengah pengajian, wah, apa? Rahasia dong. Itu namanya apa? Mengiklankan rahasia. Buat suaminya apa? Penasaran. Buat suaminya menduga-duga. Apa sih? Rahasia kok tanya-tanya. Salah. Kenapa harus membuat suaminya penasaran? Suami juga begitu, nggak boleh. Ya kan? Ikut menemani dan menjamu ustadz yang datang, kan, seksi tamu kan itu. Pulang ke rumah, aku tadi jadi seksi tamu loh, nemenin ustadz. Ternyata ustadz ngomong kayak gini. Ngomong apa? Rahasia. Ya nggak boleh. Itu namanya membuat istri penasaran, membuat istri bertanya-tanya, membuat istri kemudian menduga-duga. Apa sih rahasia? Apa rahasia? Nah, gitu. Kalau misalkan kelepasan ngomong tidak sengaja, ya ikuti ibunya Anas bin Malik, didukung. Ya wes, kalau rahasia jaga, nggak usah cerita sama siapa-siapa. Ini contoh nyata. Pengawasan dari orang tua kepada siapa? Anak-anaknya, diawasi. Diawasi. Karena yang sering menjadi korban itu ya justru anak-anak. Kenapa? Ya masih belum bisa berpikir dengan matang, belum terlalu dewasa dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Cukup panjang juga ternyata. Ini poin yang pertama, memunculkan ikut merasa bertanggung jawab dalam hal-hal seperti ini. Yang kedua, ini kita ringkas saja. Yang kedua adalah langkah teknis. Nah, sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam At-Tabrani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadits Shahihah wa Syai'in min Fiqhiha wa Fawaidiha. Jilid 1, hadis yang ke-370. Hadis ini sudah sering kita dengar. Tapi dari sini kita bisa mengambil langkah. Oh begitu, ternyata. Disebutkan dari sahabat Abu Umamah. Kata Abu Umamah, "Inna fatan syaban atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, idzan li bizina." Fa aqbal al-qaumu alaihi fazajaru. Diterangkan dalam riwayat ini ada seorang pemuda, anak muda, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Anak muda itu mengatakan, wahai Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berbuat zina. Ini penyimpangan seksual atau tidak nih? Penyimpangan. Karena seksual yang benar itu hanya kepada istri, suami istri. Ya Rasulullah, izinkan saya berbuat zina. Itu di hadapan Rasulullah, di hadapan manusia terbaik. Fa'aqbalal qaumu alaih. Orang-orang yang ada di sekitar itu, para sahabat itu langsung rame-rame memperhatikan anak muda itu. Yang mungkin lihatnya ke sana, mendengar itu langsung begini. Yang sedang ngobrol sama temannya langsung begini. Bukan cuma mendapatkan perhatian, fazajaru. Orang-orang di situ terus akhirnya menghardik. Nah, mengingatkan dengan suara yang tinggi. Gak sopan di hadapan Nabi. Kan begitu. Di hadapan Rasulullah kok minta izin untuk diperbolehkan berbuat zina. Para sahabat marah. Kenapa? Mereka mencintai Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin melihat Rasulullah SAW kemudian dilukai. Tapi Rasulullah, waqalu mah. Orang-orang di sekitar, hei. Maksudnya, gak sopan kamu sama Rasulullah. Faqala udnuh. Nabi SAW memberikan contoh tidak demikian. Kata Nabi, udnuh, sini, nak, mendekat. Karena Nabi kan sudah cukup tua waktu itu, ya kan, di fase Madinah. Padahal itu yang datang anak muda. Sini, nak. Nabi enggak marah. Nabi tidak membentak-bentak. Nabi memanggilnya, sini, mendekat. Fadana minhu qariban. Anak muda itu kemudian datang mendekat, fajalasa, lalu duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Lihat, ya kan? Ini
bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik. Perlu kesabaran. Apalagi kalau sudah terjadi kasus. Semoga Allah selamatkan kita dan anak-anak kita dari kasus-kasus penyimpangan seksual. Allahumma amin. Ya kan? Semoga Allah lindungi kita dan anak-anak kita dari penyimpangan seksual. Allahumma amin. Ya kan? Anak muda itu duduk. Memang perlu kesabaran. Orang tua yang diuji oleh Allah, anaknya melakukan penyimpangan seksual, sabar. Jangan emosi, sabar. Sabar untuk mendampingi, sabar untuk mengawal, sabar untuk memberikan terapi, sabar dalam memperhatikan. Karena mereka yang sudah terjatuh dalam penyimpangan seksual itu perlu perhatian khusus. Jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan pesimis. Karena penyimpangan-penyimpangan seksual itu masih tetap bisa diperbaiki, insya Allah. Masih bisa diobati, asalkan Anda yang terkait langsung dengan orang tersebut bisa bersabar. Mengawasi, menanamkan, memahamkan. Didampingin terus. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh kasih sayang. Kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Nabi tanya, kamu rela kalau ada orang berbuat zina dengan ibumu? Kalau anak muda itu naik, la wallah, gak, demi Allah. Siapa yang rela membiarkan orang lain berbuat keji dengan ibunya? Ja'alani Allahu fida'ak. Gak cukup bersumpah. Anak muda itu mengatakan, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Gak akan rela saya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, walan nas. Orang lain juga sama, nak. Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Orang lain juga sama, nak. Mereka tidak rela. Tidak rela kalau ibunya, ya, ada orang lain berbuat zina dengannya. Enggak akan rela. Qala afatuhibbuhu li ibnatik? Nak, kalau kamu punya anak perempuan, kamu rela ada orang berbuat zina dengan anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Ya enggak rela wahai Rasulullah, demi Allah, enggak rela. Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala walan nas yuhibbunahu li banatin. Orang lain pun sama. Tidak ada yang rela. Tidak ada yang rela anak perempuannya kemudian berbuat zina dengan seseorang. Enggak ada yang rela. Qala afatuhibbuhu li ukhtik? Kamu rela kalau itu terjadi pada kakak perempuanmu, adik perempuanmu? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak, demi Allah, saya enggak rela. Qala walan nasu yuhibbuna li akhwatihim. Seperti itu juga orang lain enggak akan rela kalau saudara perempuannya, kakak atau adik perempuannya berbuat zina dengan orang lain. Enggak ada yang rela. Qala afatuhibbuhu li ammatik? Kamu rela kalau itu terjadi pada bibikmu dari jalur bapak, bulekmu dari jalur bapak, atau budemu dari jalur bapak? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Anak muda itu terus enggak rela pokoknya. Ditanya terus oleh Nabi. Dibimbing oleh Nabi, diarahkan. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Orang lain juga sama, enggak rela. Qala afatuhibbuhu li khalatik? Kamu suka, kamu rela kalau itu terjadi dengan bule dan budemu dari jalur ibu? Dikejar oleh Nabi itu, dipahamkan. Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Enggak, saya tidak rela, demi Allah. Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala walan nasu yuhibbuna li khalatihim. Orang lain juga sama, enggak rela kalau budenya dari jalur ibu berbuat zina dengan orang lain. Akhirnya faham kan? Diberikan pemahaman, didampingi. Sabar. Itu anak-anakmu juga. Sabar, didampingi. Jangan salahkan anak, tapi mungkin kita yang introspeksi diri, ya kesalahan saya. Mungkin sejak kecil saya kurang perhatian dengan anak. Sekarang saya ditegur Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang harus perhatian lebih kepada anak. Maka doa itu juga sangat membantu. Qala, kata sahabat Abu Umamah, fa wada'a yadahu alaih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian meletakkan telapak tangannya di atas dada anak muda itu. Dipegang oleh Nabi. Wa qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya,
sucikan hatinya, jagalah kemaluannya. Itu didoakan oleh Nabi. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Setelah itu, setelah difahamkan Nabi, didoakan oleh Nabi, anak muda itu sudah tidak berpikir lagi untuk berbuat mungkar. Sembuh. Ya kita ajarkan doa ini. Mungkin kita sendiri yang perlu doa ini. Ya Allah, ampuni dosaku, sucikan hatiku, jagalah kemaluanku. Doa ini penting. Apalagi dunia syahwat sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup malam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Yang paling terpenting itu kita harus menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab. Jangan cuma diam membiarkan kemungkaran. Yang kedua, perlu kesabaran dan ekstra lagi, jangan lupakan berdoa, doa. Baik yang menjadi korban, baik yang merasa memiliki kelainan seksual, mungkin ada yang merasa dari sekarang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Ampuni dosaku, sucikan hatiku, jagalah kemaluanku. Ya. Kalau misalkan menjadi orang yang bertanggung jawab pada pengidap atau pelaku itu, ya sabar mendampingi, sabar dampingi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.